Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahuddin dengan NIM 230112020 dari program studi peternakan. Kali ini saya akan meresume materi yang didapatkan dari mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiaan. Materi pertama yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tajdid. Yang pertama, tajdid. Tajdid adalah mencangkup pencerahan dan pengembangan dalam kehidupan modern sesuai dengan ajaran Islam. Model tajdid Muhammadiyah berfokus pada pembaharuan dengan menghadirkan amal usaha yang nyata dan relevan dengan kebutuhan zaman, meliputi pendidikan, kesehatan, dan sosial masyarakat yang semuanya diarahkan untuk menjadikan Islam sebagai agama berkemajuan dan pemecah masalah kehidupan. Yang kedua, tajrid. Tajrid atau pemurnian merujuk pada aspek akidah dan ibadah, mengambil kepada ajaran asli Al-Quran dan As-Sunnah yang saling sahih tanpa tambahan atau penyimpangan. Model tajrid Muhammadiyah menitik beratkan pada pemurnian sunnah seperti tahayul, bidah, dan kurafa. Yang ketiga yaitu watak. Muhammadiyah yaitu menyeimbangkan perubahan dan pembaharuan dengan tuntunan zaman berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Materi kedua yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Yang pertama yaitu nilai-nilai sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Teologi Al-Ma'un menekankan pentingnya membantu sesama, khususnya kaum lemah seperti fakir miskin dan anak yatim. Konsep ini diwujudkan melalui zakat, amal usaha sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua yaitu bentuk gerakan sosial Muhammadiyah. Ada beberapa bentuk gerakan sosial Muhammadiyah. Yang pertama yaitu pendidikan, mengelola sekolah modern, madrasah, dan perguruan tinggi. Yang kedua, kesehatan, mendirikan rumah sakit, panti asuhan, dan layanan kesehatan. Yang ketiga yaitu ekonomi, membina koperasi bank syariah dan usaha mikro. Yang keempat yaitu kaderisasi, melalui program pengkaderan formal dan informal seperti Baitul Arkam. Resume Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Yang ketiga yaitu refilisasi dilakukan melalui penguatan organisasi, peningkatan kualitas amal usaha, dan pengembangan model kegiatan yang relevan dengan isu-isu kemanusiaan. Upaya ini bertujuan menjadikan Muhammadiyah lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Materi ketiga yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Yang pertama, Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 Oktober 1912 di Kauman, Yogyakarta dengan visi memajukan Islam melalui pendidikan modern yang berbasis Islam. Baik, yang kedua, cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Muhammadiyah bertujuan mencetak individu bertauhid murni, berakhlak mulia, berpengetahuan luas, dan berguna bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu model pendidikan Muhammadiyah berfokus pada ilmu agama dan ilmu umum. Bentuk pendidikan Muhammadiyah adalah pondok pesantren, madrasah, sekolah formal, dan perguruan tinggi Muhammadiyah. Baik, yang selanjutnya pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia berakhlak luhur, luas pandangan, dan memiliki kemampuan dinamis menghadapi perubahan zaman. Selanjutnya tantangan dan refilisasi pendidikan Muhammadiyah. Yang pertama, akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Yang kedua, refilisasi melalui pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan kolaborasi. Materi selanjutnya yaitu Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pemberdayaan perempuan. Ahmad Dahlan memberikan perhatian besar pada pendidikan perempuan melalui pengajian, kursus, dan sekolah perempuan. Yang kedua, kesehatan, kesetaraan gender dalam Muhammadiyah. Muhammadiyah memandang laki-laki dan perempuan setara dengan hak dan tanggung jawab.
Kesetaraan ini diimplementasikan dengan pendidikan, politik, dan kehidupan sosial. Materi selanjutnya, Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi. Yang pertama, sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki potensi besar, termasuk keimanan, pengetahuan, dan jejaring keanggotaan. Sumber dayanya berasal dari amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial yang memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat ekonomi organisasi. Materi selanjutnya, peran kebangsaan Muhammadiyah di dalam Indonesia. Yang pertama, kita adalah garis-garis haluan perjuangan Muhammadiyah. Aspek hitha Muhammadiyah yang pertama, misi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kedua, pentingnya kesalehan individu dan sosial. Yang ketiga, peran dalam masyarakat. Yang keempat, partisipasi politik konstruktif. Yang kedua, Muhammadiyah sebagai bagian dari pendiri NKRI, pendiri dan pelopor penggerakan nasional. Ketiga, tanggung jawab Muhammadiyah terhadap NKRI, memberikan pencerahan dengan melakukan gerakan pencerdasan dengan mendirikan sekolah, meningkatkan kualitas kesehatan dengan mendirikan rumah sakit dan kehidupan sosial. Bentuk atau model peran kebangsaan Muhammadiyah. Yang pertama, pendidikan, membangun sekolah dan universitas untuk mencerdaskan bangsa. Kesehatan, mengelola rumah sakit dan klinik untuk pelayanan masyarakat. Sosial kemanusiaan, membantu korban bencana, fakir miskin, dan anak terlantar. Yang keempat, keagamaan, dakwah Islam berkemajuan untuk membentuk masyarakat yang religius dan berkarakter. Yang kelima, kebangsaan berperan aktif menjaga keuntungan NKRI dan mendukung nilai-nilai Pancasila. Mungkin itulah hasil dari resume yang saya dapatkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.